Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk menonton video ini. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan menyampaikan dan menjelaskan tentang dampak Perang Diponegoro bagi Belanda. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Perang Diponegoro dimulai pada tanggal 20 Juli tahun 1825, saat pasukan Belanda datang ke Tegalrejo, Yogyakarta, untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Secara umum, penyebab Perang Diponegoro yakni adanya campur tangan Belanda dalam kehidupan Keraton Yogyakarta, beban ekonomi rakyat akibat aturan pajak pemerintah kolonial Belanda, dan adanya pengusiran terhadap rakyat karena tanahnya termasuk tanah yang disewakan. Di samping itu, ada sebab khusus Perang Diponegoro, yakni pemasangan patok-patok jalan oleh Belanda yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Sebab-sebab tersebut memicu Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun, yakni antara 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro berakhir pada 1830, ketika Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang, Jawa Tengah, setelah masuk dalam perangkap Jenderal de Kock yang mengaku ingin berdamai. Belanda menderita kerugian finansial. Meski peperangan berhasil dihentikan dengan penangkapan Pangeran Diponegoro, Perang Diponegoro menjadi salah satu perlawanan terbesar dan termahal yang harus dihadapi Belanda semasa pendudukannya di Indonesia. Pada awal pertempuran, kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan Pangeran Diponegoro, yang dibantu juga oleh hampir semua kekuatan di Jawa, mulai dari rakyat, bangsawan, dan ulama. Perang Diponegoro pun sering disebut Perang Jawa karena peperangan yang bermula dari Yogyakarta meluas hingga ke banyak daerah di Jawa. Hendrik Merkus de Kock, yang menjabat Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1826 hingga 1830, mendapat banyak kritik dari para residen Belanda karena pasukannya gagal melumpuhkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Selama 5 tahun, Jenderal de Kock melakukan berbagai cara untuk mematahkan kekuatan Pangeran Diponegoro yang didukung oleh sekitar 500.000 orang di Jawa. Operasi Jenderal de Kock mulai membuahkan hasil setelah menerapkan strategi benteng stelsel dan memberdaya Pangeran Diponegoro. Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan untuk operasi-operasi yang dilancarkan Jenderal de Kock membuat kas Belanda terkuras. Kerugian yang dialami oleh Belanda selama menghadapi Perang Diponegoro mencapai 20 juta gulden. Sayangnya, krisis finansial yang dialami Belanda kembali berdampak pada penderitaan rakyat Indonesia. Pasalnya, untuk mengembalikan kondisi keuangannya selepas krisis Perang Jawa, Belanda menerapkan kebijakan sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang sangat menyengsarakan rakyat. Belanda kehilangan ribuan pasukan. Dampak Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun begitu luar biasa, sekalipun bagi Belanda yang memenangkan pertempuran. Perang Diponegoro tidak hanya merugikan Belanda dari segi ekonomi, tetapi juga psikologi. Flekke mencatat, hampir 15.000 serdadu tewas, di mana 8.000 diantaranya merupakan orang Eropa dan 7.000 lainnya adalah pasukan pribumi. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Dengan menangkap dan mengasingkan Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil menyingkirkan salah satu musuh terkuatnya di Jawa. Setelah Perang Diponegoro, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo Warok Brotodiningrat III. Banyak wilayah kerajaan yang diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda, yang mengakibatkan kekuasaan Raja Mataram atas wilayah menjadi terbatas. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang dampak Perang Diponegoro bagi Belanda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.